Jadi maknanya itu. Jadi kalau melihat sesuatu yang agung, yang indah, ucapkan Masya Allah boleh, ucapkan Subhanallah boleh enggak? Boleh. Ini dalilnya, surat Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah, Asra yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya. Kenapa abad menggunakan kata abad? Abdihi. Kata ahli tafsir, abad itu beda dengan mayit dan ruh. Kalau mayit itu badannya saja yang jalan, ruhnya ketinggalan. Itu namanya mayit. Kalau ruhnya yang Isra Mi'raj, badannya ketinggalan. Tapi kalau abdun itu di dalamnya makna abdun adalah jasmani dan rohani. Artinya yang benar-benar berjalan itu bukan hanya rohnya Nabi Muhammad, karena ada yang mengatakan yang Isra Mi'raj itu bukan badannya Nabi Muhammad, hanya rohnya saja. Enggak. Karena Allah menggunakan kata abad. Abad itu artinya jasmaninya dan rohaninya. Badannya Nabi Muhammad, rohnya Nabi Muhammad, itu semuanya diperjalankan oleh Allah. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Lailan, pada waktu malam. Kenapa pakai kata lailan bukan al-lail? Bedanya ini, Pak. Pakai lailan itu pakai tanwin nakirah. Maknanya apa? Maknanya lailan dengan al-lail. Kalau al-lail kan sama-sama malam tuh. Al-lail malam, lailan malam. Bedanya kalau al-lail itu satu malam penuh, dari maghrib sampai subuh, itu al-lail, satu malam. Tapi kalau lailan maknanya apa? Satu sedikit dari waktu malam, artinya nggak penuh semalam. Dari kata lailan artinya apa? Allah menjelaskan bahwa Allah memperjalankan hambanya ini di perjalanan begitu jauh, tapi selesai dalam waktu yang singkat, di waktu satu malam. Nggak habis satu malam, hanya waktu singkat di waktu malam, hanya beberapa saat, beberapa jam di waktu malam. Itu makanya menggunakan kata lailan bukan kata al-lail. Itu bedanya di situ. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, tempat yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Bu. Bu. Pak Uya, ibu-ibu ini. Nih, mungkin menang bagi-bagi ya. Jadi gini, ada peristiwa-peristiwa yang jarang orang ketahui tentang Isra Mi'raj. Pertama, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laid As-Samarqandi itu meriwayatkan satu kisah ketika Allah hendak memperjalankan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di tahun Amul Huzn. Amul Huzn itu apa? Tahun kesedihan. Di tahun itu istri Rasulullah Sayyidah Khadijah wafat. Dan di tahun itu juga paman yang membela Rasulullah, paman Abu Thalib, juga wafat. Dua orang yang membela Nabi Muhammad wafat di tahun yang sama, maka tahun itu disebut tahun duka cita atau Amul Huzn. Untuk menghibur Nabi Muhammad, Allah undang Nabi Muhammad diajak wisata ke Sidratul Muntaha. Jadi wisatanya Nabi Muhammad bukan ke Parangtritis, bukan ke Kukuk Baron. Wisatanya Nabi Muhammad kemana? Ke Sidratul Muntaha, lihat-lihat surga. Keren. Nek dhewe kan wisatanya delok sedulur ning Gembira Rupa. Tapi Nabi Muhammad wisatanya dihibur oleh Allah, diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika Allah perintahkan Jibril, malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad, malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk cari kendaraan Nabi Muhammad di sebuah surga di mana di sana ada 40.000 buruk. Buruk itu tidak satu, ada 40.000 buruk. Malaikat Jibril masuk ke sana, melihat buruk pada berterbangan, semua bergembira, terbang ke sana kemari. Tapi ada satu buruk yang lesu,
yang sedih, yang menangis. Di surga ada satu buruk yang sedih, padahal semuanya bergembira. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Ya buruk, kenapa engkau bersedih padahal teman-temanmu bergembira semua?" Lalu buruk itu berkata, "Bagaimana aku tidak sedih ketika Allah ciptakan kami, di kepala kami, di kening kami semua tertulis nama Muhammad, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Dan Allah berfirman kepada kami, di antara kalian semua 40.000 buruk, hanya ada satu yang nanti akan jadi tunggangan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menangis, aku berharap akulah yang dimaksud Allah, yang nanti suatu saat jadi tunggangannya Muhammad, kekasihnya Allah." Maka kata buruk itu, "Hatiku hanya bisa bersedih, nama Muhammad terpatri di hatiku. Aku rindu kepada Muhammad, aku berharap akulah buruk yang dimaksud Allah." Maka kata malaikat Jibril, "Kalau begitu kau sekarang ikut denganku, kita jemput Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Tangisannya bertahun-tahun di surga membuahkan hasil. Akhirnya buruk itu yang dipilih oleh malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermodal apa? Cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Orang kalau punya cinta, punya rindu sama Nabi Muhammad, nanti ditemukan kepada Nabi Muhammad minimal lewat mimpi, minimal. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Laith As-Samarqandi. Nabi Muhammad SAW dijemput di Masjidil Haram. Waktu itu lagi tidur-tiduran di sekitar Hijri Ismail. Lalu dibawa oleh malaikat Jibril dan Buraq, berjalan begitu cepat sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ketemu dengan siapa? Ayo, masih ingat? Arwahnya para nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa alaihi salam. Nabi-nabi yang besar yang terkenal sudah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketemu dengan arwah para nabi, bukan jin. Ingat, bukan jin, tapi ketemu dengan arwah para nabi, leluhurnya Nabi Muhammad. Sampai di Masjidil Aqsa, semua itu tidak ada yang berani ngimami sholat. Yang diperintahkan sholat itu nggak ada yang berani maju. Nabi Ibrahim itu kakeknya para nabi, bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Bapaknya para nabi saja tidak berani ngimami cucunya. Semua nabi tidak berani, padahal lebih tua mereka daripada Nabi Muhammad, tapi tidak berani ngimami Nabi Muhammad. Maka yang maju jadi imam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya Nabi Muhammad mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Bapak Ibu tahu kisahnya? Waktu itu Abu Sofyan ketika masih kafir diundang oleh Raja Heraklius. Nyebutin kita Hercules gitu ya. Heraklius. Pemimpin Romawi, pokoknya raja kekaisaran Romawi. Lalu di saat itu Abu Sofyan itu menceritakan kejelekan Muhammad, tapi terbantahkan semua. Ditanya begini benar semua. Karena Heraklius apa? Ini betul-betul nabi. Besok kekuasaan orang ini akan sampai di kakiku ini. Abu Sofyan masih bantah. Apa kata Abu Sofyan? "Ya Tuan Raja, ada satu kisah yang akan aku ceritakan kepadamu yang membuatmu tidak akan percaya kepada Muhammad." Kisah apa? Dia pernah bercerita pada suatu malam dia dalam sekejap bisa sampai dari Masjidil Haram tempat kami sampai di sini, lalu ke Sidratul Muntaha, balik lagi di tempat kami, hanya dikerjakan dalam sepertiga malam. Tidak mungkin, padahal saya berjalan naik ke udara, naik onta ke sini butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari untuk sampai di sini. Tapi Muhammad bilang hanya dalam satu malam dia sudah melakukan perjalanan sampai di sini. Lalu ketika Hercules mulai agak ragu-ragu, wah ini bagus ini, bohong ini, mosok bisa semalam kok bisa jalan. Tiba-tiba penasehat pendetanya Hercules itu bilang apa? "Saya tahu kapan malam itu terjadinya." Semua nengok pendeta itu. Pendeta itu bilang apa? "Pada suatu malam, tugas saya ini seorang pendeta.
tidak keluar dari tempat ibadah kami, Masjidil Aqsa, kecuali saya yang terakhir tutup pintu.